Hentikan. Udi. Jangan berkaca pada air kencingmu sendiri. Tanya. Tidak percaya. Kalau begitu kamu tanyakan sendiri padanya. Kau pura-pura jadi apa bocah? Cepat enyah dari hadapanku. Kamu berani melempar ponselku. Apel. Tidak terima. Aku tidak hanya main-main. Aku bahkan akan menginjaknya. Ini adalah grup Tang. Tidak mematahkan kaki anjingmu, itu sudah termasuk sopan. Aku akan memberimu kesempatan. Ambilkan ponsel itu untukku. Seharusnya aku yang memberimu kesempatan. Tapi kau tidak berguna. Pukuli dia. Ya Chen, kau baik-baik saja. Apa aku terlihat seperti sedang dalam masalah? Presiden Tang, ini Ya Chen yang memberiku resep. Ya Chen, ini adalah presiden grup Tang kita, Tang Ruosu. Aku datang hari ini khusus untuk mencari Tang Ruosu. Kupikir kau datang mencariku. Kenapa kau mencari Presiden Tang? Ini antara dia dan aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bajingan. Siapa yang mau repot-repot denganmu? Senang bertemu dengan Anda Tuan Yi. Apa yang terjadi hari ini? Saya pasti akan memberikan Anda penjelasan. Anda tidak perlu datang lagi di masa depan. Presiden Tang, saya salah. Saya gagal mengenali orang hebat. Beri saya kesempatan lagi, Presiden Tang. Cepat pergi. Tuan Yi, saya sudah melihat resep itu. Sangat bagus. Anda menyuruh si Auro untuk menyajikannya. Anda ingin bergabung dengan grup Tang saya kan? Anak ini sepertinya akan menjadi seorang eksekutif senior di grup kita. Dipercaya oleh Presiden Tang. Bocah ini akan menjadi terkenal. Andai saja aku punya resep warisan keluarga itu akan sangat bagus. Tuan Yi, selama Anda bergabung, saya akan atur agar Anda jadi wakil presiden perusahaan. Ditambah 5% saham perusahaan. Dan hadiah terima kasih 10 juta. Nona Tang, kamu salah paham. Aku tidak tertarik untuk bergabung dengan grup. Kamu dan aku memiliki pertunangan. Pertunangan. Ya Chen, kau benar-benar punya pertunangan dengan Presiden Tang? Tidak mungkin. Bagaimana bisa pria ini pantas untuk Presiden Tang? Mungkinkah Presiden Tang, alasan dia tidak punya pacar selama bertahun-tahun adalah karena dia? Tidak heran, dia selalu menolakku. Jadi benar dia punya tunangan. Dan itu Tang Ruosu. Anda adalah orang yang ayah bicarakan. Itu benar. Guruku berkata, dulu ayahmu memang. Zaman apa ini? Masih memainkan permainan ini? Aku pikir kau mencoba memanfaatkan kontrak pernikahan ini, lalu ambil untung dari Presiden Tang ya. Presiden Tang sudah setuju memberimu 10 juta. Serakah dan tidak pernah puas. Berhati-hatilah atau akibatnya berat. Memang kami terikat oleh kontrak pernikahan. Tetapi pada saat itu, saya terlalu muda untuk membuat keputusan sendiri. Saya sangat menyesal. Saya tidak bisa karena kontrak pernikahan dari para tetua saya. Begitu saja menikahi orang asing. Presiden Tang benar. Cepat robek kontrak pernikahan omong kosong itu. Ya Chen, Presiden Tang adalah orang yang sangat berpendirian. Sepertinya kontrak ini bakal sulit dijalankan. Kenapa nggak ambil untung sedikit? Lalu akhiri saja. Jika kau membuat Presiden Tang marah, konsekuensinya akan parah. Nona Tang, kamu salah paham. Aku kesini buat batalin pertunangan ini. Batalkan pertunangan. Aku tidak salah dengarkan. Ada yang serius mau akhiri pertunangan. Putri sulung keluarga Tang di Jiangcheng. Dia datang pasti buat batalkan pertunangan karena aku hampir berpikir aku telah kehilangan pesonaku. Tepat sekali. Ruosu mungkin akan tidak senang tentang ini. Kontrak pernikahan itu dibuat di masa kecil kita. Ditetapkan oleh guruku dan ayahmu. Ayahmu mencari kekayaan dan kemakmuran dengan meminjam keberuntungan Qi. Sebagai balasannya kau simpan rahasia langit buatku. Sekarang, aku tidak lagi membutuhkannya. Oleh karena itu, jadi Anda datang untuk membatalkan pertunangan saya hari ini. Setiap hal punya sebab dan akibat sendiri. Dulu, aku menerima bantuan dari keluarga Tang. Oleh karena itu, aku bisa urus satu masalah keluarga Tang. Tidak perlu. Keluarga Tang kami tidak membutuhkan bantuan Anda dimanapun, karena Anda tidak bersedia bergabung dengan grup Tang. Maka silakan pergi. Mengingat guruku dan ayahmu adalah kenalan lama, aku bisa memberimu satu kesempatan. Jika ayahmu yang terhormat membutuhkan perawatan medis, kamu bisa datang kepadaku. Selamat tinggal. Yi Chen, apa yang Anda katakan? Istana orang tua di Dahai terkena kejahatan gelap. Seorang tetua di keluargamu sakit kritis. Alis kiri berantakan. Pasti kepala keluarga Tang kurasa. Anda mengetahuinya. Jika aku tidak menerima bantuan dari keluarga Tang, aku tidak akan bertindak secara gratis. Tuan Yi, ayah saya memang sakit parah.
Meskipun kami telah mencari, tabib-tabib ulung dia masih bertahan. Saya berharap Tuan Yi mau membantu. Keluarga Tang kami akan sangat berterima kasih. Presiden Tang, kemampuan apa yang mungkin dimiliki pria ini? Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Berani berbicara buruk tentang Tuan Yi lagi, maka keluar. Presiden Tang, keterampilan medis Ye Chen sangat bagus. Kakakku disembuhkan olehnya. Ayo pergi. Silakan lewat sini. Setelah membalas kebaikan keluarga Tang, sudah waktunya aku membalas. Tang Shenhua. Kau bilang kau menemukan dokter ajaib. Nyonya Tang istri Tang Shenhua. Apakah ayahmu selamat? Jika ayahmu meninggal, aku juga tidak ingin hidup. Mama, Tang Min putra Tang Shenhua. dokter ajaib macam apa yang bisa ditemukan Rusu? Bahkan dokter ajaib terkemuka Jiang Chen, tabib ilahi Hua gagal menyembuhkan penyakit ini. Ayah aku khawatir bahkan dewa tak mampu menolongnya kini. Mama, mari kita terima kenyataan saja dan berduka dengan bermartabat. Ya Nyonya Tang, Tuan Tang sangat dihormati. Jika ada cara apapun, dia pasti akan membantu dengan segenap daya. Tapi sekarang penyakitnya sudah menembus tulang. Nyonya, mohon tabahkan hati. Dan bersiaplah untuk pemakaman. Mama, Mama, tabib ilahi Hua, Anda benar-benar dokter ajaib terkemuka Jiang Chen. Hanya beberapa gerakan, dan ibuku terbangun. Yang barusan itu adalah teknik medis Anda yang terkenal. Penyeberangan titik akupuntur jarum emas bukan? Penyeberangan titik akupuntur jarum emas orang tua ini, meskipun efeknya menakjubkan, tapi itu tidak bisa menyelamatkan Tuan Tang. Saya malu. Apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Aku bisa menyembuhkan. Benarkah? Jika kau bisa menyembuhkan Zhenhua, aku akan membayar berapapun. Tuan Yi, jika benar Anda mampu menyembuhkan ayah saya bersedia memberi Anda biaya konsultasi 30 juta. 30 juta. Aku tidak salah dengarkan. Kau benar-benar murah hati. Seorang dukun gadungan entah dari mana. Kau akan menguras kas keluarga. Anak muda, apakah kamu tahu bahwa praktik kedokteran membutuhkan izin medis? Semua dokter terdaftar di Jianshan. Orang tua ini memiliki kesan tentang mereka. Bagaimana bisa saya belum pernah melihatmu? Tepat sekali. Ayahku adalah kepala keluarga Tang. Bukan sembarang orang Bisa mendekat. Kau Kau bilang kau seorang dokter. Lalu mana izin praktik medismu? Tunjukkan. Aku Ye Chen, tidak membutuhkan hal seperti itu. Rusul kau dengar itu? Dia bilang, dia bahkan tidak butuh bukti. Aku bisa membuktikannya. Urusan keluarga Tang, bukan urusanmu untuk ikut campur. Rusul. Bahkan penipu kecil ini sudah menipumu. Lalu mengapa kami harus percaya grup Tang padamu? Bagaimana kami bisa tenang? Ye Chen bukan penipu. Nona Tang. Aku datang kali ini untuk membalas kebaikan keluarga Tang. 30 juta tidak diperlukan. Kau takutkan. Meskipun kau tidak menginginkan uang, jika perawatanmu mencelakai ayahku, kau tak sanggup memikul beban itu. Enyah dari hadapanku. Tang Ming. Tuan Yi dibawa kembali oleh saya. Tunjukkan rasa hormat. Tuan Yi, saya masih meminta Anda untuk tidak merendahkan diri ke level mereka. Tolong selamatkan ayah saya. Apakah kamu mengobati tuan tua itu? Berikan jawaban yang jelas. Waktuku sangat berharga. Bibi, keterampilan medis Ye Chen sangat bagus. Kakakku disembuhkan olehnya. Tabib ilahi Hua mendiagnosis bahwa tuan tua sudah tidak bisa diselamatkan. Tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang bisa menyelamatkannya. Apa yang membuat dia pantas jadi penyembuh? Apakah dia bahkan pantas disebut tabib ilahi? Apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Aku Ye Chen bisa menyembuhkan. Nyonya Tang, kamu akan mengobatinya atau tidak? Disingkat tanpa mengubah arti. 3. Mama, jangan dengarkan omong kosong penipu ini. 2. Mama, ayah sudah tidak bisa diselamatkan. Lupakan saja ide itu. Ibu, 1. obati dia. Kami akan mengobatinya. Nyonya Tang. Nona Tang. Karena kamu ingin mengobatinya. Beberapa hal harus dikatakan di awal. Saat aku mengobatinya kalian semua, tidak boleh mengambil bahkan setengah langkah ke dalam ruangan ini. Jika tidak kalian akan menanggung akibatnya. Untungnya, aku mewarisi ilmu pengobatan rahasia dari Gunung Longhu. Di bawah langit ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Bisa dibilang kau beruntung. Ki jahat hitam melilit tubuh, menembus otot dan tulang. Namun kau masih bisa bertahan hidup. Hidupmu tidak ditakdirkan untuk berakhir.
by M Media. Mama, aku rasa kau juga sudah pikun. Kau percaya omong kosong apapun. Ayah hanya punya satu napas lagi. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Melihat seluruh dunia, tidak ada yang bisa dalam situasi ini diselamatkan. Biarkan Tuan Tan pergi dengan tenang. Dan hindarkan dia dari siksaan lebih lanjut. Ini menyangkut hidup dan mati ayah saya. Selama ada secerca harapan, saya harus mencoba. Ye Chen pasti bisa melakukannya. Aku pasti akan menelepon polisi nanti. Dan menyuruhnya ditangkap. Praktik kedokteran ilegal dan penipuan. Aku akan memastikan dia seumur hidup tak keluar. Tuan Yi, bagaimana keadaan ayah saya? Jangan khawatir. Tuan tua akan segera bangun. Benarkah? Dia akan segera bangun. Tuan Yi, Anda benar-benar seorang dokter dewa. Kata sandi untuk kartu bank ini adalah 6 angka 1. Ada 10 juta di dalamnya. Tuan Yi, mohon pastikan untuk menerimanya. Tabib ilahi tampan apel. Ayahku belum bangun. Dan dia sudah ingin menipu kami demi uang. Dukun gadungan semacam ini, bukankah dia hanya mengincar Tuan Junior Tam? Dia tidak bisa disebut dokter dewa. Pertama, aku datang ke keluarga Tang untuk membalas karma dari seorang tetua bertahun-tahun yang lalu. Kedua, uang ini dijanjikan kepadaku oleh Tang Rosu. Awalnya aku tidak peduli ketika aku Ye Cheng tidak bisa dipermalukan. Beraninya kau melukaiku. Hari ini kau pasti mati. Kebaikan keluarga Tang telah terbalas. Mulai sekarang kita tidak memiliki ikatan lagi. Aku pamit. Beraninya kau melukaiku. Seseorang lumpuhkan dia. Hentikan. Aku yang membuat keputusan. Aku ingin nyawanya. Semuanya berhenti. Zhenhua, kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Ayah, kau benar-benar sudah bangun. Tuan Tan, Keluar. Keluarga Tang kita tidak punya anak durhaka sepertimu. Kalian semua keluar. Pergi. Terima kasih tabib dewa telah menyelamatkanku. Meski tadi aku terbaring tak bisa bergerak. Aku bisa merasakan bahwa tabib dewa mengerahkan upaya besar untuk melakukan seni medis yang mendalam. The film was translated Jika bukan, and karena narrated campur by tangan M tabib Media. dewa, tulang-tulang tuaku ini sekarang pasti sudah bertemu Raja Neraka. Tuan tua, apakah Anda masih ingat Leng Hua yang bocah tua muda di sisinya? Kau adalah pemuda Taois yang dulu dengan keluarga Tangku menandatangani kontrak pernikahan. Jadi kau sebenarnya adalah murid Immortal Bai. Itu salahku, karena tidak mengenali keagunganmu. Aku gagal mengenalimu. Oh ya, tabib ilahi ini putriku yang rendah hati. Dialah yang menandatangani kontrak pernikahan denganmu dulu. Karena kau sudah tiba. Pernikahanmu. Tuan tua, hari ini adalah hari yang baik. Di hadapan Anda, mari kita batalkan kontrak pernikahan ini. Tabib ilahi, mengapa begitu? Apakah putriku yang rendah hati tidak layak untukmu? Patriark Tang, ketika kontrak pernikahan dibuat saat itu, guruku mencari kemakmuran untuk keluarga Tang Anda, dan meminjam keberuntungan keluarga Tang untuk menyembunyikan rahasia langit bagiku, menyelamatkan hidupku. Sekarang Nona Tang dan aku, keduanya telah tumbuh dewasa. Mengenai kontrak pernikahan, kita seharusnya tetap membuat keputusan sendiri untuk mencegah kebencian dalam hubungan. Aku tidak meremehkan Nona Tang, maksudku. Karena kau sudah mengatakannya begitu, maka aku, hanya saja keluarga Tang kita, memiliki berkah yang dangkal. Tuan tua, energi jahat telah dihilangkan. Dan berkah Anda tetap ada. Selama Anda terus berdonasi dan berbuat baik. Berkah ini bisa bertahan 100 tahun. Aku mengerti. Di masa depan aku akan lebih banyak berbuat baik. Mohon tenang saja. Baiklah. Karena sudah sampai seperti ini, maka aku akan pamit. Ayo pergi. Baiklah. Urusanku sudah selesai. Pergilah, lakukan apa yang harus kau lakukan. Cepat kembali. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Kalau tidak, Kau dan Rosu membatalkan pertunangan. Bukankah itu karena aku? aku bilang Nona Xiao. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Pertunanganku dengannya diatur oleh guruku ketika aku masih muda.
Itu dimulai dengan takdir. Sekarang karmanya sudah selesai. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu kita. Nona Xiao. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Masalah antara pria dan wanita. Aku tidak mempertimbangkan untuk saat ini. Apakah kau mengerti? Jika kau membutuhkannya, aku bisa memberimu resep lain. Apa kau benar-benar berpikir, aku hanya di sini untuk resep itu? Aku. Kau bajingan. Bibi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Aku menemukan beberapa ramuan obat yang bagus. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Apakah semuanya berjalan lancar? Semua sudah aku jelaskan ke keluarga Tang. Aku menyelamatkan nyawa kepala keluarga Tang yang membalas keluarga Tang atas kebaikan mereka saat itu. Namun, aku melihat jodohmu memang tidak putus. Suara apa itu? Ada seseorang di sini. The Bibi, film was translated Apakah Ye Chen and sudah kembali? narrated by Aku akan selesai Amelia. sebentar lagi. Bagaimana bisa dia? Aku bilang jodoh mereka tidak putus. Bibi, cepat coba masakanku. Tidak ada yang istimewa bibi bungsuku. Pasti tidak terbiasa makan ini. Namun aku berpikir, masakan Yaro cukup sesuai seleraku. Selama kau menyukainya. Bibi apa sebenarnya yang dia berikan padamu untuk memikatmu? Yaro sangat baik. Sangat bijaksana. Tidak sepertimu, yang hanya tahu bagaimana berbuat nakal. Bibi, cepat ceritakan padaku tentang Ye Chen. Bagaimana dia nakal? Xiao Yaro. Mengapa kau selalu mencampuri urusanku? Katakan saja langsung padaku. Untuk apa sebenarnya kau di sini hari ini? Hal paling berhargaku, sudah kuberikan semuanya padamu. Di perusahaan aku, tak ada yang bisa diandalkan. Aku hanya ingin memintamu datang ke grup Tang dan membantuku. Berhenti di situ. Aku sedang bekerja. Bekerja tidak mungkin. Berpura-pura sedih tak akan berhasil. Aku harus mewakili perusahaan dan menghadiri acara promosi. Ada klien bernama Chin Tianxing. Dia mengandalkan pengaruh keluarga Chen dan terus menggangguku. Jadi aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku mengatasi ini. Tidak mungkin. Jangan pernah memikirkannya. Aku harus menyelesaikan urusan penting. Aku sibuk bukan untuk bermain rumah-rumahan. Jadi jika kau membantuku menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bagaimana? Kau harus membantu. Baiklah. Aku akan membantumu menghadapi Chen Tianxing. Tapi kita punya kesepakatan. Setelah beres, kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Ayo makan. Dengan Yi Chen bertindak, kau tidak perlu khawatir lagi tentang keluarga Chen atau apapun. Ya. Bukankah itu putri sulung keluarga Xiao, Xiao Yaro? Lebih baik melihat sendiri daripada hanya mendengar. Dia sebenarnya sangat cantik. Dia saat ini bekerja sebagai konsultan di grup Tang dan dikenal sebagai permata kembar Tang bersama Tang Rosue. Aku dengar dia membuat tuan muda keluarga Lin benar-benar tergila-gila. Hei, siapa pria di sebelahnya itu? Siapa dia? Bagaimana bisa aku belum pernah melihatnya di Jiangchen sebelumnya? Hei, Chen Tianxing. Yaro, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Tidak buruk. Kamu cocok denganku. Chen Tianxing. Aku di sini hari ini mewakili perusahaan. Tolong jaga harga dirimu. Harga diriku sendiri, aku tahu. Jika kamu ingin tahu, tidur denganku malam ini, dan kamu akan tahu. Jaga bicaramu. Chen Tianxing. Sudah berapa kali ku bilang padamu, kau dan aku tidak sejalan. Jangan ganggu aku lagi. Di Jianchang selain aku, siapa lagi yang bisa kamu sejalan dengannya? Tanyakan pada mereka, jika aku tidak bicara, apakah ada yang berani menikahimu? Selain mengandalkan pengaruh keluarga Chen, apalagi yang kau punya? Aku memang mengandalkan keluarga Chen. Apapun yang diincar keluarga Chenku, harus menjadi milik keluarga Chenku. Xiao Yaru, jangan menolak tawaran sopan ini, atau kamu harus minum hukuman. Biarkan dia pergi. Dari mana datangnya pemuda tampan ini? Apakah dia bahkan pantas ikut campur dalam urusanku? Pergi sana. Ye Chen, tenanglah. Karena kau sudah menyerahkannya padaku. Maka percayalah padaku. Tetap di sini. Tak menduga akan seberuntung ini di sini. Dia adalah putra keluarga Chen dari dulu. Kamu berani memukulku. Bagaimana bisa aku tidak merasakannya tadi? Di Jiangchen keluarga Chenku adalah yang tertinggi. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan apa konsekuensi menantang langit. Apakah itu kata-kata terakhirmu?
Satu pukulan akan mengirimmu ke kuburan. Mati. Apa yang terjadi? Seni iblis macam apa yang kamu gunakan? Kau tidak ada apa-apanya. Sombong. Ada apa ini? Apakah mataku menipuku? Ya ampun. Ini adalah Raja Tinju Muay Thai. Anak ini punya beberapa keahlian. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Memperingatiku tentang apa? Masalah hari ini, mari kita lupakan saja. Hei, mari kita berteman saja. Teman, kau tidak pantas. Bajingan pantas kau mendapatkannya. Mampu mengalahkan Master Muay Thai. Sepertinya dia bukan orang biasa. Tidak heran dia begitu sombong. Terlalu mudah. Apa yang diandalkan keluarga Chen? Tidak pernah Muay Thai, tapi seniman bela diri kuno. Seniman bela diri kuno keluarga Chen. Orang biasa sepertimu dan aku. Bahkan jika tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Dengan satu jari. Terlalu menakutkan. Baiklah, kamu mengesankan. Tapi jangan kira aku takut padamu. Apakah kamu berani membiarkanku menelepon? Silakan. Sebaiknya kau panggil ayahmu. Ayo bereskan semua dendam bersama-sama. Halo ayah. Ya Chen, aku minta maaf. Aku tidak tahu hal-hal akan jadi seperti ini. Aku baru dengar hari ini, Chen Jin. Dia selalu membawa seniman bela diri kuno bersamanya. Dia juga milik keluarga Chen. Fondasi kedudukan mereka di Jiangzheng. Keluarga bangsawan kelas 2 sepertiku. Bahkan tidak bisa menghubungi mereka. Ya Chen, aku tahu kau punya beberapa keahlian. Tapi kau tidak tahu kekuatan seniman bela diri kuno. Ini semua tabunganku. Ambil uangnya. Masuklah ke mobil. Pergi bersembunyi di kota lain. Baiklah. Aku tidak menyangka, dia cukup setia dan berintegritas padaku. Dia bahkan mengeluarkan semua tabungannya. Ya Chen, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu membantuku dalam masalah ini. Kau harus segera pergi. Chen Tianxing tidak akan berani melakukan apapun padaku. Aku akan melindungi mundurnya dirimu. Mari kita lihat siapa yang berani pergi. Chen Jin, kepala keluarga Chen. Siapapun yang tidak ingin mati keluar. Master Jin, seniman bela diri kuno. Ayah, The film was translated lihat anak ini. and Lihat apa yang dia narrated by lakukan M pada Media. putramu. Kamu harus membalas dendam untukku. Siapa yang memukul putraku? Maju sendiri. Menyinggung keluarga Chen-ku. Harus membayar harganya. Dia. Ini, dan buat dia berlutut. Suruh dia bersujud kepada putraku 200 kali. Hanya dengan kekuatan sebesar ini, kau berani menyentuhku. Ya Chen, mungkinkah kau juga seorang seniman bela diri kuno? Seniman bela diri kuno. Tidak. Aku hanya seorang pendeta Tao muda yang biasa dan tidak mencolok. Tapi jangan khawatir, apa yang aku janjikan padamu, aku pasti bisa mencapainya. Mulai sekarang keluarga Chen mereka tak akan berani berniat buruk padamu. Chen Jin. Dendam darah mendalam keluarga Ye. Aku tidak akan pernah melupakan. Aku mengolah keterampilan ilahi tak tertandingi di Gunung Longgo. Itu justru untuk mencari keadilan dari kalian semua. Bagaimana anak ini? Mirip dengan mantan kepala keluarga Ye. Ini tidak mungkin. Keluarga Ye sudah kami musnahkan. Sama sekali tidak mungkin ada yang masih hidup. Tuan Jin. Orang ini, apakah dia juga seorang seniman bela diri kuno? Benar. Agar dia memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti seorang seniman bela diri kuno. Namun, dia masih sangat muda. Dia belum berkultivasi selama bertahun-tahun. Patriark, tenang saja. Untuk menghadapinya, aku lebih dari sanggup. Aku akan segera menangkapnya demi kamu. Anak muda, melihat kau memiliki beberapa kemampuan, orang tua ini akan memberimu satu kesempatan. Seperti yang dikatakan Patriark kami, merangkaklah ke sini, berlutut. Dan untuk tuan muda kami, bersujud 200 kali. Orang tua ini akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Aku bilang orang tua. Kau sudah sangat tua dan masih hidup. Bagaimana mungkin aku mati? Jadi kau bilang, kau tidak menginginkan kesempatan ini. Aku selalu orang yang memberi kesempatan kepada orang lain. Aku tidak membuat pilihan. Aku adalah orang yang membuat aturan. Anak muda, anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Ini adalah dunia persilatan. Saat kau bergaul, darah akan tertumpar. Tidak ada yang bisa memamerkan kekuatannya. Tuan Jin, lumpuhkan dia untukku. Potong tangannya dan kakinya. Biarkan ia jatuh ke sungai jadi santapan ikan.
Tuan muda tenang saja. Aku akan segera membawa tangan dan kakinya dan mempersembahkannya kepadamu untuk meredakan kebencian di hatimu. Anak muda, pertama kali kau bertarung dengan seniman bela diri. Dan kau bertemu orang tua ini. Itu benar-benar kemalanganmu. Kenapa kau banyak bicara hal-hal kosong? Kau akan bergerak atau tidak? Aku masih menunggu untuk ambil pakaianku. Karena kau ingin mati begitu cepat, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku mendapatkan reputasi besar ini. Tuan Jin akan bergerak. Orang terakhir yang membuatnya bertindak, abunya bahkan tidak tahu di mana disebarkan. Tuan Jin adalah kekuatan penstabil keluarga Chenku. Dengan Tuan Jin bergerak, kita tentu bisa tenang. Ya Chen, Ini, apa yang terjadi? Aku belum pernah mengalami situasi ini. Kalau begitu giliranku untuk menyerang. Jatuh di bawah transmisi rahasia Gunung Longho adalah suatu kehormatan bagimu. Tuan Jin, Tuan Jin, Tuan Jin kau. Baik-baik saja. Aku, meridianku terputus. Kultivasiku hancur total. Orang ini adalah seorang master. Keluarga Chen. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Patriark Chen, Jangan mendekat. Jangan kau mendekat. sekarang. Apakah kau masih ingin aku bersujud 200 kali? Tidak perlu, tidak perlu. Kau anak durhaka. Kau benar-benar membawa bencana besar seperti ini pada keluarga Chen. Seharusnya anak durhaka ini bersujud kepadamu 200 kali. Kenapa kau tidak cepat bersujud kepada Master? Kau bersujud kepada orang yang salah. Xiao Yaro adalah orangku. Nona Yaro, ini semua salahku. Aku buta seperti anjing. Aku seekor katak ingin makan daging angsa. Tolong ampuni aku. Aku akan melayanimu seperti sapi dan kuda. Mulai sekarang aku akan menghindarimu. Aku akan berjalan memutarimu, baiklah. Nona Xiao, tolong katakan sesuatu. aku harap kau ingat apa yang kau katakan. Tentu saja, selamanya aku takkan melupakannya. Dendam ini, seumur hidupku aku takkan melupakannya. Nanti juga aku balas 100 kali lipat. Kalau begitu, Ayah, ayo cepat pergi. Siapa bilang kau bisa pergi? Mohon berbelas kasih. Ampuni kami. Aku Chen Jin bersumpah demi surga bahwa aku sama sekali tidak akan membiarkan putraku mengganggu Nona Xiao lagi. Mulai sekarang dimanapun kau berada, keluarga Chenku akan menjaga jarak yang hormat. Kakak, tua, leluhur, tolong ampuni kami saja. Ayah, cepat berikan uang kepada leluhur. Kalau tidak begitu tak ada yang bisa kembali. 100 juta. Apakah 100 juta cukup? Dasar anak durhaka. Tunggu saja saat aku pulang kau akan beres. Ayah, tua, keluarga Chenku telah menyiapkan untukmu hadiah 100 juta sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? ya Chen, karena kau sudah memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan merepotkan lagi. Kenapa kita tidak? Biarkan saja mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Ya Chen, kau mungkin tidak tahu. Keluarga Chen dan keluarga Wang memiliki hubungan yang sangat baik. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar. Ya, 4 keluarga besar itu persis yang aku cari. Dulu, mereka tidak memikirkan memberi jalan keluar bagi keluarga Yeku. Balas dendam akan dimulai dengan keluarga Chen. ya Chen, kau mungkin tidak tahu. 4 keluarga besar adalah penguasa dunia bisnis. Kita semua digabungkan. Bahkan tidak 1/10.000 dari mereka. Wanita murahan ini setidaknya punya sedikit wawasan. Aku tidak percaya. Anak ini berani benar-benar memusnahkanku. Keluarga Chen didukung oleh 4 keluarga besar. Tak semua orang berani mendekati mereka. Sangat kuat. Sayang sekali. Aku Ye Chen hanya suka menentang takdir. Hari ini, keluarga Chen harus lenyap. Yi Chen, tunggu, Yi Chen. Yi Chen, Anda tidak bisa menyentuh ayah dan anak Chen sekarang. Mengapa? Apakah mereka memiliki kekuatan yang aku tidak tahu? Bahkan jika mereka punya, itu tidak akan mengancamku. Saat saya baru tiba, saya melihat petugas polisi di dekat sini, berpatroli. Itu sebabnya saya bergegas menghentikan Anda. Mengajari ayah dan anak Chen bukan perkara sepele. Jika itu menyebabkan keributan dan menarik perhatian orang di luar, itu akan sangat merepotkan. Tua, Anda adalah orang yang murah hati. Mohon maafkan kami saja. Aku berjanji,
Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi sapi dan kudamu. Yi-chan, jangan khawatir. Hari ini aku membiarkan ayah dan anak itu pergi dulu. Aku takkan membiarkan mereka pergi seenaknya. Aku pasti akan menghukum mereka. Baiklah. Aku bisa mengampuni nyawa anjing mereka. Tapi bagaimana kau akan menghukum mereka berdua ayah dan anak? Jangan khawatir. Mereka tidak akan mudah. Kalian berdua bermain sweet. Pemenang menampar yang kalah. Jangan menahan diri. Mengapa kau belum mulai? Apakah kau masih ingin mati? Mulai. Kita akan segera mulai. Dasar anak durhaka. Kau benar-benar berani menyentuh ayahmu? Ayah, aku juga tidak mau. Lagi. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. The film was translated Hati-hati dalam and perjalanan pulang. narrated by M Media. Kamu jelas tidak menyukainya kan? Pertunangan juga sudah dibatalkan. Tapi kenapa? Kamu tidak bahagia? Untung kau kuat. Kalau tidak hari ini, kita pasti sudah dalam bahaya. Kalau aku tidak membunuh ayah dan anak Chen hari ini, suatu hari, ketika aku meninggalkan Jiangse, keluarga Chen pasti akan membalas Xiao Yaro. Aku takut. Bahkan keluarga Tan tidak akan luput, atau untuk membalas musnahnya keluarga Ye. Atau agar Xiao Yaro tak terjerat masalah nanti, keluarga Chen. Aku harus hancurkan. Ya Chen, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa, aku hanya berpikir bahwa di perjamuan hari ini, aku tidak makan banyak, dan sekarang aku sedikit lapar. Kalau begitu aku akan mentraktirmu makan. Terima kasih atas bantuanmu menyelesaikan masalah besar. Tidak perlu repot-repot, aku bisa mengambil sesuatu untuk dimakan sendiri. Biarkan aku mengantarmu. Aku tahu sebuah restoran di sana yang punya makanan terbaik. Xiao Yaro, pembayaran akhir perusahaanmu bisa diselesaikan sekarang. Kemarilah sebentar. Kau pergi sibuk dulu. Aku benar-benar bisa makan sedikit saja. Baiklah, kalau begitu besok, aku akan mentraktirmu makan besar. Tidak. Besok, aku punya urusan yang sangat penting untuk diurus. Tidak ada waktu. Urusan mendesak apa yang mungkin kau miliki? Aku pergi sekarang. Besok, aku akan datang mencarimu. Keluarga Chen. Bersiaplah untuk kehancuranmu. Ayah, yuk kita cari keluarga Wang sekarang. Dan meminta mereka mengirim orang untuk menghadapi keluarga Ye. Hari ini dia membuat kita benar-benar terhina. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku ingin dia membalasnya 10. Tidak, 100 kali lipat. Baiklah, besok aku beri hadiah yang murah hati. Lanjut ke keluarga Wang mengundang seseorang. Aku ingin bocah ini mati. Aku harus secara pribadi menghadapinya. Bajingan itu. Benarkah dia pikir aku tak mampu melawannya? Dan Xiao Yaro itu? Aku akan secara pribadi menangkapnya dan mengirimnya ke kamarmu. Kau masih punya akal sehat. Berani menyentuh orang-orangku. Bayar dengan nyawamu. Siapa? Bukankah kau baru saja membicarakan bagaimana cara membunuhku? Apa? Kau sudah melupakanku secepat ini? The film was translated and narrated Itu by kau. M Media. Bagaimana kau bisa masuk? Seperti yang kau lihat. Aku masuk. Aku memperingatkanmu. Ini rumahku. Jangan membuat masalah. Kamu tak boleh bertindak sesuka hati di sini. Benang emas ini cukup bagus. Ini barang yang bagus. Menggunakannya untuk mengambil nyawamu. Tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hari ini di depan begitu banyak orang, kami berlutut dan meminta maaf kepadamu. Bukankah kau setuju untuk membiarkan kami pergi? Benar. Kau sudah berjanji tidak akan membunuh kami. Kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Lagi pula, kami sudah menderita hukuman Tang Rusuh. Lihat. Wajahku bengkak semua. Kapan aku bilang? Aku akan melepaskanmu.
Kami tidak melakukan sesuatu yang seburuk itu. Ini tidak seserius itu kan. Akhiri permusuhan daripada memperdalangnya. Bagaimana kalau kita berteman? Mulai sekarang apapun yang Anda katakan, keluarga Chen kami akan mengikuti. Tapi kau baru saja membicarakan. Gimana cara balas dendam untuk aku dan Xiao Yaro? Aku mendengar semuanya dengan jelas barusan. Perlukah aku mengulanginya untukmu? Kami hanya berbicara omong kosong. Tolong, ampuni saya. Itu semua ide ayah saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu, anak durhaka. Baiklah, karena memohon padamu tidak akan berhasil. Kalau begitu saya tidak takut untuk memberitahu. Kami memang berencana mencari bantuan dari keluarga Wang. Keluarga Wang. Itu bukan hanya satu orang yang bisa digoyahkan. Tianxin. Jangan panik. Di belakang keluarga Chen kita, bukankah masih ada keluarga Wang? Tepat sekali. Kekuatan keluarga Wang. Kuhancurkan kau bagai serangga kecil. Saya ragu kamu berani melakukan apapun kepada kami. Apakah kau berbicara tentang keluarga Wang Jiangchen? Benar sekali takut sekarang kan? Keluarga Chen kami. Alasan kami mencapai apa yang kami miliki hari ini sepenuhnya karena dukungan keluarga Wang. Keluarga Chen kami masih memegang statusnya saat ini. Metode keluarga Wang melebihi imajinasi orang biasa sepertimu. Sekali lambaian tangan mereka kau hancur. Tepat sekali. Keluarga Wang jawara bangsawan di Jiangchen. Mereka punya banyak ahli bela diri kuno tak terhitung. Setiap orang lebih kuat dari Master Jin. Kamu bisa mengalahkan satu Master Jin. Tapi bisakah kamu mengalahkan 100? Ada apa? Kehilangan nyali. Bukankah kamu sangat tangguh barusan? Sekarang, bawa saya ke rumah sakit. Layani saya baik-baik di dekat tempat tidur. Aku masih bisa bicara baik soalmu pada keluarga Wang. Mengucapkan beberapa kata baik. Kamu akan berterima kasih kepada kami nanti. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku Ye Chen tidak pernah diancam. Jadi apa? Apakah kamu berani menyentuh kami sekarang? Apakah kamu berani membunuh kami? Tentu saja aku berani. Kalau tidak apa alasan aku di sini hari ini, kenapa aku akan muncul di sini? Bisakah kamu memberitahu saya bahwa kita tidak memiliki dendam yang mendalam? Apakah hanya karena hari itu di perjamuan anak saya melakukan sesuatu pada Xiao Yaro? Hal kecil itu. Chen Jin, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Film was translated Siapa and aku? narrated by M Media. Apakah kau masih ingat pertemuan tingkat tinggi Jiangchen 5 tahun lalu? Itu karena aku menolak untuk berkolusi denganmu. Apakah kau masih ingat? Anda adalah Ye Chen, anggota keluarga Ye yang menghilang. Ini tidak mungkin. Keluarga Ye ku tak hancur oleh langit. Aku Ye Chen tidak mati. Dan aku telah menjadi seorang kultivator. Bagaimana itu mungkin? Yang disebut latar belakang keluargamu. Yang disebut kekuatanmu. Tidak ada harganya di mataku. Apapun yang ingin aku Ye Chen lakukan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Xiao Yaro. Hai Nona Xiao. Ada apa sekarang? Hai Ye Chen, aku di kantor grup Wang. Cepat datang selamatkan aku. Grup Wang. Saya memperingatkanmu, jika berani kau lakukan sesuatu padaku, keluarga Xiao pasti akan bertindak. Keluarga Xiao. Konyol. Aku adalah tuan muda keluarga Wang. Jika aku berani menggerakkan satu jari saja, aku bisa membuat keluarga Xiao Mui di Jiangchen menghilang. Namun, jika kamu melayaniku dengan baik, biarkan aku merasakan dengan benar. Rasa dari Jiangchen kecantikan nomor 1, keluarga Xiao dan keluarga Ten, akan berada dalam jangkauan. Wang Haoqiu kau bajingan. Saya sudah menelpon suami saya. Dia akan segera tiba. Aku ingin melihat. Siapa berani masuk urusan keluarga Wang? Suami saya sangat berkuasa. Jika kau berani melakukan hal padaku, dia pasti akan menghajarmu sampai babak belur. Lucu, aku ingin lihat siapa berani atur aku Wang Haoqiu. Lepaskan saya. Jangan khawatir cantikku. Aku akan sangat lembut padamu. Siapa yang berani merusak kesenanganku? Dasar bodoh buta. Kau bahkan tidak melihat ini di mana. Jika kau ingin hidup segera keluar.
Kamu berani memukul orang-orangku. Kamu mencari mati. Belum pasti siapa yang akan mati. Hari ini aku akan membawa Xiao Yaru pergi. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan melenyapkan mereka. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika aku hanya menyebarkan pesan bahwa aku menginginkanmu mati, aku tak perlu menggerakkan jari pun. Kamu tidak akan melihat matahari besok. Orang terakhir yang berbicara kepadaku seperti itu sudah mati. Minggir dari jalanku. Kalau tidak kau yang berikutnya. Kamu masih berani berlagak di depanku. Cepat suruh seseorang mencincangnya sampai mati. Halo, Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Sekarang dia terserah padamu. saya ingin melumpuhkannya. Agar dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Xiao Yaru, jangan bertindak sembrono. Kamu masih punya keluarga Xiao di belakangmu. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi aku tetap bisa hancurkan keluarga Xiao. Pada titik ini, kamu masih mengancam saya. Bagaimanapun kamu adalah seorang wanita. Kamu membantu kesaliman, hati yang kejam. Sekali lagi, dan saya tidak akan pernah memaafkanmu. Ye Qin, biarkan kami pergi. Bawakan ponselku. Aku akan minta ayah mengirim orang untuk membunuh pasangan bajingan ini. Ayah, Xiao Yaru dan pacarnya melumpuhkanku. Apel, siapa yang berani menyentuhmu dan melumpuhkanmu? Saya akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namanya Yi Chen. Bagus. Saya akan segera mengirim orang untuk mengambil nyawanya. Baru saja kau bantu aku atasi masalah besar lainnya. Terima kasih, Ye Qin. Jangan berterima kasih padaku. Masalahmu adalah masalahku juga. Sekarang semua masalah sudah terselesaikan. Jadi berhentilah menggangguku. Ye Chen, kamu benar-benar menyebalkan. Sudahlah, mari kita pergi. Kamu tadi terburu, buru datang begitu cepat. Kamu pasti belum makan apa-apa. Saya akan mentraktirmu. Masakan pribadi terbaik Jiang Cheng. Nona Xiao, aku sudah menolakmu. Kenapa kau begitu baik padaku? Mungkinkah kau terpikat padaku? Iya, saya terpikat padamu. Bagaimana? Nona Xiao, aku hanya penjual makanan cepat saji. Dengan statusmu sebagai wanita muda terkemuka, jangan buang-buang usahamu padaku. Makan atau tidak, saya tidak peduli. Saya bahkan tidak akan mengundangmu lagi. Tidak, aku akan pergi. Aku hanya bercanda denganmu. Kau tidak menganggapnya serius kan? Katakan padaku di mana kita harus makan. Kamu selalu mengatakan satu hal dan maksud yang lain. Sifat manusia lebih keras diubah daripada sungai dan gunung. Kepribadianku selalu seperti ini. Sedangkan kau, masyarakat elit yang kau temui, sama sekali berbeda dari kami. Kamu lagi. Ye Qin, hati-hati. Yaro, Aku. Ye Qin. Saya sangat mengantuk. Xiaoru, aku sudah menghentikan pendarahanmu. Apakah kau merasa lebih baik sekarang? Baiklah. Sedikit. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Bertahanlah. Xiaoru, kumohon kau harus bertahan. Jangan biarkan sesuatu terjadi. Bibi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Jangan khawatir, Xiaoro akan baik-baik saja. Jangan salahkan dirimu sendiri lagi. Minumlah air dan tenangkan dirimu. Aku baru saja berpikir, jika aku selangkah lebih maju dari Xiao Yaro saat itu, dan menemukan penembak itu, aku jelas bisa mencegah semua ini. Segala sesuatu di dunia ini memiliki jalannya sendiri yang telah ditakdirkan. Tapi tembakan itu awalnya ditujukan untukku. Xiao Yaro menerima tembakan itu untukku. Lalu pernahkah kau berpikir, mengapa Xiaoro mau menerima peluru untukmu?
Kenapa kau tertekan dan salahkan diri sendiri? Kalian terikat karma yang belum tuntas. Sudah kubilang sebelumnya, bahwa kau sendiri sangat mencintai tapi tidak menyadarinya. Tapi Bibi, balas dendam besarku belum terbalaskan. Aku Beberapa hal adalah belenggu. Yang terkunci adalah hatimu. Kau perlu benar-benar memahami untuk dirimu sendiri. Apakah menerima Xiaoro menghalangi balas dendammu? mengerti. Setelah kejadian ini, kau juga bisa melihat Xiaoro The adalah film was gadis yang baik. translated and Dia memiliki narrated kau di by hatinya. M Media. Mulai sekarang perlakukan dia dengan baik. Jangan seperti sebelumnya, selalu berwajah muram. Aku tahu. Bibi, katakan padaku, jika seluruh Jiangchen dibersihkan dari ini, keluarga-keluarga kanker yang sombong dan tiran ini, bukankah akan lebih baik? Selama kau tidak melakukan perbuatan jahat, aku akan mendukungmu. Lanjutkan dan lakukanlah. Aku akan mengawasi Xiaoro untukmu di sini. Dia akan baik-baik saja. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Dia sudah melewati masa kritis. Dia bisa segera dipindahkan ke bangsal. Terima kasih dokter. Anda sudah banyak merepotkan. Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Anda sudah menjalani operasi. Dokter bilang Anda sudah tidak dalam bahaya kritis. Ya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasakan ketidaknyamanan yang jelas? Tidak. Itu bagus. Sekarang saya perlu melakukan pemeriksaan pasca operasi. Tuan-tuan silakan keluar. Kalau begitu saya akan menunggu di luar. Jika terjadi sesuatu ingat untuk menelepon saya. Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Anda pulih dengan cukup baik. Istirahatlah yang cukup. Anak muda, istrimu hampir tidak berhasil bertahan sampai akhir operasi. Ini bukan baik-baik saja. Bukan berarti saya menceramahimu. Tapi bagaimana kau bisa membiarkan istrimu menderita luka serius seperti itu? Sepertinya tidak ada masalah besar sekarang. Tapi beberapa hari ke depan masih kritis. Kau harus merawatnya dengan baik. Baik, akan saya lakukan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter bilang, saya baik-baik saja. Saya akan segera baik-baik saja. Luka tembak ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Dulu saya selalu berpikir, Anda akan membawa banyak masalah. Tapi sekarang saya sadar. Sayalah yang menyebabkan Anda masalah. Apa yang terjadi di masa lalu tidak lagi penting. Yechin di antara kita. Mari kita akhiri saja. Dulu, saya selalu mengganggumu. Memintamu untuk membantuku menyelesaikan masalah. Kali ini, saya menerima peluru untukmu. Kita impas sekarang. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Mengapa Anda mengatakan ini? Orang bilang bahwa di hadapan hidup dan mati, segala sesuatu yang lain adalah sepele. Kali ini, saya telah mengalami hidup dan mati, dan tiba-tiba saya merasa saya telah memahami banyak hal antara kamu dan saya. Pertemuan kita tidak disengaja. Dan prosesnya bahkan lebih absurd. Di antara kita tidak ada perasaan. Permainan semacam ini, saya juga lelah memainkannya. Mulai sekarang, saya tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan memberimu kebebasanmu. Xiaoro. Setelah apa yang terjadi dengan keluarga Wang dan keluarga Chen, sekarang seluruh Jiangchen tahu tentang hubungan Anda dengan saya. Apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa Anda tidak akan menemukan pacar nanti? Masalah ini tidak perlu kamu khawatirkan. Karena anak-anak dari keluarga terkemuka, semua takdirnya berakhir pada perjodohan. Saya lelah dan perlu istirahat. Kamu sebaiknya pergi dulu. Karena Anda sudah memutuskan.
maka saya menghormati keputusan Anda. Jaga baik-baik luka Anda. Saya akan datang menemui Anda di lain hari. Kakang Xiao. Baiklah. Xiaoro, aku membawakanmu beberapa tonik asin dan beberapa hadiah. Terima kasih atas perhatianmu. Ini hanya penyakit ringan, tidak perlu Tuan Muda Wang. Begitu mengkhawatirkan saya. Barang-barang ini, tolong ambil kembali. Kita akan menjadi keluarga. Mengapa begitu sopan? Xiaoro, kau akan bertunangan hari ini. Lihat, Tuan Muda Wang sangat baik padamu. Agar kau menikah dengan Tuan Muda Wang, itu adalah keberuntunganmu. Banyak orang ingin kesempatan itu tapi tak mendapatkannya. Bibi kedua, kapan saya pernah bilang, saya akan bertunangan dengannya? Xiaoro, jangan bodoh. Tuan Muda Wang sukses dari keluarga dan karir. Lebih unggul darimu dalam segala aspek. Takdirmu menikah dengan Tuan Muda Wang. Itulah takdir terbaikmu. Izinkan saya mengingatkan Anda, kakak tidak ada di rumah hari ini, dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Atur sikapmu. Saya yang tentukan urusan saya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Tuan Muda Wang saya sudah punya pacar. Tolong pergi. Beraninya kamu, di depan Tuan Muda Wang, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Dari mana kamu mendapatkan pacar? Jangan anggap remeh urusan keluarga. Hari ini, kamu harus bertunangan dengan Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, saya benar-benar minta maaf. Xiaoro, dia hanya bercanda dengan Anda. Tolong jangan dimasukkan ke hati. The Tidak film was apa-apa. translated and Xiaoro akan narrated menjadi by istriku M. mulai Media. sekarang. Aku pasti akan menyayanginya dengan baik. Tuan Muda Wang, saya tidak bercanda denganmu. Tidak mungkin saya bertunangan denganmu hari ini. Tolong pergi. Xiaoro, jangan memancing nasib. Rencana besar aliansi pernikahan. Diam, sangat tidak sopan. Beraninya kau bicara begitu pada orang tua. Hari ini atas nama ayahmu, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar. Tidak perlu, jangan mendisiplinkanku atas nama ayahku. Meskipun kamu memukuli saya sampai mati, saya tidak akan menikah dengannya. Kau, Apa yang Anda lakukan? Anda menjual putri Anda demi kehormatan. Ya Chen, ada apa ini? Apa semua orang di luar sudah mati? Bagaimana bisa kau membiarkan penipu ini masuk? Ya Chen cepat pergi. Saya datang ke sini hari ini untuk merebut pengantin wanita. Kau bajingan. Aku bilang kau. Yang muncul dari sudut. Antah berantah seorang miskin. Berani mencoba mendekati putri keluarga Xiaoku. Kau bagaikan katak yang lapar daging angsa. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yaro dan saya saling mencintai dengan tulus. Dan perasaan kami saling berbalas. Adapun Anda pikir Anda siapa? Kini aku yang menentukan di keluarga Xiao. Kekuatan keluarga Wang sangat besar. Yaro menikahi Tuan Muda Wang. Berkah yang ia raih selama beberapa kehidupan. Sedangkan kau ini siapa? Beraninya kau bersaing dengan Tuan Muda Wang? Yishen, biar aku beritahu. Di dunia ini, pemilik uang dan kekuasaan adalah penguasa sejati. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Meskipun kamu seorang The petarung film hebat, was apa gunanya? translated and narrated Aku by akan M. tetap merebut Media. wanitamu. Aku akan menyiksanya. Sampai dia berharap dia mati. Baiklah. Ayo siapa yang bisa hentikan aku sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir dengan beberapa pengawal tidak berguna Anda? Itu benar-benar menggelikan. Ya Chen, kamu cepat pergi. Jangan khawatirkan saya. Xiaoro. Karena saya Yichen ada di sini hari ini, tidak akan kubiarkan ada yang menyakitimu. Juga saya tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Untuk apa kamu masih berdiri saja? Pukuli dia sampai mati. Jika dia mati, aku yang akan bertanggung jawab. Pergi kalian semua. Kalau mau bertarung cepatlah. Saya tidak punya waktu di sini untuk bermain-main dengan kalian semua. Bagaimana ini mungkin? Kau bodoh tak tahu diri. Berani menyentuh seseorang dari keluarga Wang. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Saya bilang Wang Aokyo. Jika kau ingin bertarung, maka carilah The film petarung was yang cakap. translated Mencari and sekumpulan narrated sampah. by M. Media. Sungguh menyedihkan. Membuang-buang waktuku di sini. Aku benar-benar tidak tertarik. Sepertinya aku meremehkanmu. Tunggu saja. Masih berani lari. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah Tuan Muda keluarga Wang. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Wang tak akan membiarkanmu lepas. Sekarang kau tahu takut. Terlambat.
Aku akan membuatmu, atas semua yang telah kau lakukan sebelumnya, membayar harganya. Yi Shen, kau tidak bisa membunuhnya. Jika kau membunuhnya, keluarga Xiao kita akan sepenuhnya menyinggung keluarga Wang. Kita semua akan tamat. Ya Chen, paman kedua benar. Jika kamu membunuhnya, itu akan menarik masalah yang lebih besar. Ya, Yaro, jika dia tidak dibunuh sekarang, dia pasti akan mengganggu kita tanpa henti, dan membalas dendam pada kita lebih dahsyat. Ye Chen, aku mohon padamu. Asal kau melepaskannya, aku tidak akan pernah menghalangimu lagi. Mulai sekarang pimpinlah keluarga Xiao, setuju? Kau gila. Apa benar kau berani sentuh Tuan Muda Wang? Keluarga Wang tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu kekuatan keluarga Wang dilepaskan, mereka pasti akan memusnahkanmu sepenuhnya. Membuatmu tanpa mayat yang utuh. Bahkan jika mereka tidak datang mencariku, aku akan pergi mencari keluarga Wang. Aku ingin keluarga Wang tahu. Siapa yang menyentuh wanitaku Ye Chen, pasti akan membayar harganya. Benar-benar bodoh. Jangan terlalu sombong. Keluarga Wang memiliki fondasi yang kuat, dengan ahli sebanyak awan. Apa kau pikir kau bisa bersaing dengan mereka? Semua yang kau lakukan hari ini, keluarga Wang pasti membalas 100 kali bahkan 1000 kali lipat. Masih berani sombong sekarang. Hei, Xiao Yitian. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat selamatkan aku. Selama aku aman dan sehat, aku akan tetap menikahi Xiao Yaro. Pada saat itu keluarga Xiao mengikuti keluarga Wang, akan bangkit menjadi terkemuka, dan merasakan kemuliaan serta kekayaan yang abadi. Apa yang masih kau pikirkan? Cepat, kau. Sudah sampai seperti ini, dan kau masih berani menyimpan delusi seperti itu. Yaro adalah wanitaku, wanita Ye Chen. Siapapun yang The berani film was mengidamkannya lagi, translated aku akan and membuat mereka narrated menyesal by seumur Ed hidup. Media. Dan kamu Xiao Yitian, demi kekuasaan dan pengaruh, kau bahkan meninggalkan ikatan keluarga, bergaul dengan sampah seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Yi Shen, kau berani membunuhku. Jika kau membunuhku, keluarga Wang pasti akan membantaimu. Dan keluarga Xiao ini juga tidak akan berakhir baik. Aku katakan padamu, aku. Lakukan lebih baik di kehidupanmu selanjutnya. Tuan Muda Wang, Berani menentangku Ye Chen. Dan mereka yang mencoba melukai Yaro. Dengarkan baik-baik dan ingat ini. Wang Okyu adalah contohnya. gila. Dia sudah gila. Ayah, apakah kita akan terlibat? Kalau tidak, mari kita cepat kabur. Ya Chen, apakah kamu benar-benar membunuhnya? Jangan khawatir Yaro, tidak apa-apa. Tapi keluarga Wang tidak akan melepas KNMO. Kamu harus lari. Saya tidak bisa melibatkanmu lagi. Yaro, jangan khawatir. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Baik. Saya percaya padamu. Krisis berhasil diatasi. Penculikan pengantin berhasil. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Minggir. Halo. Tuan Muda dia. Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang. Bawa Tuan Muda pulang. Keluarga Xiao. Tunggu saja kemarahan keluarga Wang. Tuan Ye, Anda akhirnya tiba. Silakan duduklah. Katakan padaku, apa gejala JIGLMO? Tuan Ye, sejak terakhir kali, Anda membantu saya menghilangkan ki hitam. Tubuh saya telah sangat membaik. Namun akhir-akhir ini tubuh saya terasa berat. Dan di depan mata saya, ada serangan pusing. Bisakah Anda memeriksa saya lagi untuk melihat apakah saya terkena ki hitam sekali lagi? Bukan sesuatu yang serius. Hanya ada sedikit ki hitam terkumpul di dahimu. Aku akan membantumu mengaturnya. Dalam beberapa detik, pikiranmu akan bisa kembali jernih. Tuan Yi, apakah kamu benar-benar yakin hanya butuh beberapa detik untuk mengatur kesehatan ayahku? Apakah aku perlu menyiapkan sesuatu? Tidak perlu. Ki hitam itu sudah sepenuhnya lenyap sekarang. Tuan Ye, kepala saya benar-benar tidak sakit lagi. Dan tubuh saya terasa bahkan lebih ringan dari sebelumnya. Tuan Ye, Anda telah menyelamatkan hidup saya 2 kali. Kebaikan Anda seperti memberi saya hidup baru. Kau bayar aku sembuhkan.
Itu hanya benar dan pantas. Ngomong-ngomong, ingat untuk mentransfer biaya konsultasi ke kartuku. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Tuan Ye, tolong jangan buru-buru pergi. Selain biaya konsultasi, saya juga telah menyiapkan sebuah rumah mewah untuk Anda. Tolong, Anda harus menerimanya. Jangan menolak. Sertifikat kepemilikan tanah villa. Tidak perlu. Mengobati penyakit dan menerima bayaran. Hanya benar dan pantas. Hal-hal lain, aku tidak butuh. Tuan Yi, villa ini kosong pada hari kerja. Dan tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula Sia Oro sekarang juga butuh tempat seperti itu untuk tinggal. Selain itu, kamu adalah penyelamat ayahku. Jika kamu tidak menerimanya, ayahku akan tidak senang. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya untuk saat ini. Pria yang luar biasa seperti itu. Andaikan saja dia adalah anggota keluarga Tang. Katanya bahkan pahlawan pun takluk oleh wanita cantik. Apalagi Ye Shen dan Rosu. Awalnya memiliki pertunangan pernikahan. Tidak. Saya harus memikirkan cara untuk menyatukan mereka. Tuan Ye, apakah Anda bersedia makan bersama kami? Dan sekalian membahas pertunangan sebelumnya antara Anda dan Rosu. Pertunangan ini dibatalkan begitu saja. Akan sedikit terlalu disayangkan. Ayah, apa yang ayah katakan? Patriark Tang, aku sudah memberitahu Nona Tang dengan sangat jelas. Nona Tang dan aku ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak untuk bersama. Pertunangan kita sudah dibubarkan. Tidak perlu disebutkan lagi di masa depan. Oh benar, juga tidak perlu makan. Aku ada urusan lain nanti. Aku akan pergi sekarang. Ini sayang sekali. Dia dan aku. Mungkin kita cuma ditakdirkan bertemu bukan untuk bersama. Aura individu yang kuat. Sepertinya saatnya menyelesaikan persoalan dengan keluarga Wang. Wang Suangu. Kehidupan nyaman keluarga Wangmu saat ini dibangun di atas tulang belulang seluruh keluarga Yiku. Hari ini, aku harus mengklarifikasi kebenaran dari apa yang terjadi saat itu. Dari mana datangnya anak malang ini? Lihatlah penampilan lusuhmu. Ini bukan tempatmu. Seharusnya berada. Enyahlah. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah keluarga Wang yang terkenal. Orang biasa tidak akan bisa masuk. Meski mereka berjuang sepanjang 10 kehidupan. Enyahlah. Aku di sini untuk Wang Suangu. Hari ini aku sedang tidak mood, tapi aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Sebaiknya kau jangan memprovokasiku. Minggir. Kamu berani memanggil kepala keluarga kami dengan nama lengkapnya. Kamu pasti bosan hidup. Kalau berani tunjukkan apa yang kamu bisa. Biarkan kami menyaksikannya. Keluar, keluar. Kalian sendiri yang mencari masalah ini. Adus, adus. Lepaskan. Wang Suangu. Ye Shen. Bagaimana kamu bisa masuk? Katakan padaku. 10 tahun yang lalu, pembantaian tragis keluarga Yin itu, siapa sebenarnya yang terlibat? Bukankah itu juga sebagian perbuatanmu? Bagaimana jika itu saya? Bagaimana jika itu bukan saya? Kamu datang ke sini. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu datang ke sini. Tidak hanya tidak bisa melakukan apa-apa padaku, tetapi kamu juga mencari kematianmu sendiri. Cukup omong kosong. Kau akan bicara atau tidak? Ye Shen, The film was kamu benar-benar translated terlalu membanggakan and diri. narrated by M Media. Para tetua, keluarlah. Ye Shen, saya sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu datang ke sini hanya mencari kematian. Jangan khawatir, saya pasti akan membuatmu mati dengan mengerikan. Kalian datang satu persatu. Atau sekaligus. Anak muda, jangan berbicara begitu sombong. Jika aku tidak bicara dengan arogan, apakah aku masih seorang pemuda? Lagi pula, aku punya modal untuk bersikap arogan. Kau bisa mencobaku. Lancang. Terimalah ini. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua serang bersama. Cepat kalahkan dia. Ini tidak mungkin. Ini, Wang Suangu. Sekarang giliranmu. Ye Shen, tolong ampuni aku. Keluarga Yemu, pemusnahan. Itu benar-benar bukan perbuatanku. Bukan perbuatanmu. Kau pikir aku akan percaya itu?
Itu benar. Aku juga hanya mengikuti perintah. Wang Xuangu. Kau benar-benar seseorang yang baru menangis di depan peti mati. Kalau kau masih tak jujur, aku akan membunuhmu, termasuk seluruh keluargamu. Akan ku beritahu. Sebenarnya akan ku beritahu. Dulu. Bicara. Akan ku beritahu. Klan Wang kami memang berpartisipasi dalam pemusnahan klan Ye. Hanya saja kami hanyalah alat. Pelaku sebenarnya adalah Bicara. orang ini dipanggil. Dipanggil Master Fu. Yi Shen, tolong ampuni aku. Kau cari Master Fu. Dialah yang membunuh seluruh keluargamu. Pelaku sebenarnya. Siapa Master Fu? Apa hubungannya dia dengan masalah ini? Itu adalah ide Master Fu untuk melenyapkan keluarga Ye agar kita semua bisa hidup dengan baik. Keluarga Wang menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Jadi, Kau dengan kejam membunuh seluruh keluargaku. kami tidak punya pilihan. Master Fu, kekuatannya sangat besar. Jika kami tidak setuju, dia pasti sudah menghabisi kami. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Siapa sebenarnya Master Fu? Aku tak punya dendam atau permusuhan padanya. Mengapa dia melakukan ini? Cepat bicara. Master Fu berasal dari ibu kota. Dia memiliki dukungan yang kuat. Begitu dia tiba di Jiangcheng, dia mengendalikan semua kekuatan. Aku tidak tahu mengapa dia ingin mencelakai keluargamu. Dia bilang begitu. Jadi aku melakukannya. Sepertinya, aku masih perlu menemukan Master Fu ini untuk sepenuhnya membalaskan dendam keluarga Yeku dan menuntut balas. Wang Xuangu. Kau benar-benar seorang algojo. Yi Shen, aku sudah memberitahumu semuanya. Tolong ampuni aku. Bagaimanapun orang-orang dari keluarga Yemu yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tolong biarkan aku pergi. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Wang Xuangu. Kau pikir ini akan membayar hutang darah keluarga Yeku? Kau salah. Aku ingin nyawa dibayar nyawa. Mati. Tidak. Yi Chen mengenai situasi Master Fu baru-baru ini. Aku meminta ayahku untuk membantu menyelidiki. Orang ini sangat misterius. Informasi yang bisa kami temukan sangat terbatas. Informasi tentang Master Fu. Menurut informasi, Master Fu baru-baru ini berencana mengadakan perjamuan ulang tahunnya yang ke-70. Ini adalah peluang balas dendam yang wajib diambil. Perjamuan ulang tahun ini, aku harus menghadirinya. Nona Tang, tolong kabulkan permintaanku. Bicara, Tolong bantu aku menjaga Xiaoro dengan baik. Yi Chen, kenapa kamu berkata begitu? Selama ini, membalaskan dendam keluarga Ye adalah keinginanku. Kali ini, pergi ke perjamuan Master Fu, aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Ini mungkin sangat berbahaya. Jika aku tidak kembali, kau harus membantuku menjaganya dengan baik. Kamu. Haruskah kamu pergi? Kedatanganku dari gunung kali ini, justru untuk masalah ini. Sebagai keturunan keluarga Ye, kupastikan tanpa balas dendam aku takkan lagi jadi manusia. Yi Chen, mungkinkah kamu masih belum bisa melupakan pertunangan waktu itu? Itu benar. Rosui jauh lebih luar biasa daripada saya. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Xiaoro, cepat kejar dia. Lupakan saja. Biarkan dia pergi. Dia marah lebih baik daripada dia khawatir. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan menjelaskannya padanya nanti, Nona Tang. Aku menyerahkan masalah ini padamu. Baiklah. Serahkan Xiaoro padaku. Jangan khawatir. Di Jiangcheng, Xiao Lifu Master Fu. seseorang benar-benar berani membunuh orang-orangku. The film was Siapa yang melakukan translated ini? and Master Fu. narrated by M Media. Bawahanku benar-benar tidak bisa menemukan apapun. Semua kamera pengawas keluarga Wang rusak. Kami sama sekali tidak bisa menemukan pelakunya. Sekumpulan orang tidak berguna. Untuk apa kalian semua berguna? Prajurit, biarkan kebenaran yang memansa mereka. Master Fu, meskipun pelakunya masih belum jelas, tapi kami tahu siapa yang memiliki konflik dengan keluarga Wang. Master Fu, Bicara, namanya Yi Chen. Dia hanya seorang kurir. Ya, seorang kurir. siapa tadi kau bilang namanya?
Namanya Yi Chen. Beberapa hari yang lalu, dia berselisih dengan tuan muda keluarga Wang, yang menyebabkan beberapa dendam Master Fu. Ye Chen. Satu-satunya penindas keluarga Ye yang menghilang saat itu. Kau akhirnya datang. Master Fu, lihat. Ye Chen ini dan Nona Xiao Yarou dari keluarga Xiao memiliki hubungan dekat. Haruskah kita menangkap wanita ini dulu? Xiao Yarou. Ya. Serang dulu untuk mendapat keuntungan. Tangkap wanita Ye Chen. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Baiklah. Ini dia. Hei, berhenti. Apa kau buta? Apakah ini tempat yang bisa kau masuki? Ini bukan area terlarang yang penting. Mengapa aku tidak bisa masuk? Bisakah kau seperti mereka? Mereka di sini untuk merayakan ulang tahun Master Fu, kaum elit sosial. Pengemis sepertimu. Kau pikir kau pantas masuk? Apa kau mau makan sisa makanan? Pergi ke pintu belakang. Aku bicara padamu. Apa kau mendengarku? Mau makan sisa makanan? Pergi ke pintu belakang. Awas. Sebelum anjing-anjing liar memakan semuanya, nanti kau tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Sudah kubilang pergi dari sini. Apa kau tuli? Kau berani memukul anak buahku. Sungguh sombong, pengawal. Aku ingin masuk. Mereka yang menghalangiku. Mati. Kau masih berani bersikap tanggun di depanku. Saudara-saudara, ambil senjata kalian dan cincang dia. Tuan Lu, ada apa ini? Kakak Hu, seseorang membuat masalah. Perjamuan panjang umur Master Fu. Bocah, hari ini adalah ulang tahun ke-70 Master Fu. Berani datang ke sini buat cari masalah. Apa kau bosan hidup? Kau tidak pantas berbicara denganku. Panggil tuanmu keluar. Menerobos masuk wilayah kami, mengganggu perayaan ulang tahun besar Master Fu, dan kau berani meremehkan bos kami. Cincang dia. Panggil tuanmu keluar. Menarik. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihat pemuda kurang ajar seperti ini. Apa kau tahu apa akibatnya jika melakukan ini? Akan mengarahkah? Aku tidak tahu. Ceritakan padaku. Bulan lalu, seorang penjahat datang ke sini untuk membuat masalah dan membunuh salah satu anak buahku. Aku membuatnya lumpuh total dan memotongnya dan memberikannya kepada anjing mastif Tibetku. Anjing itu memakannya. Banyak omong kosong. Kau benar-benar berani memukulku. Apa? Tidak bisakah aku memukulmu? Terasa enak. Bocah, jika kau punya nyali sebutkan namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Ye Chen. Kau. Anda Yi Chen. Pengawal. Cepat siapkan formasi. Formasi kerokan Feng Shui terbalik. Rantai pengunci Dewa Yin Yang. Menggunakan teknik rahasia Yiku untuk melawanku. Master Fu. Kau benar-benar kerja keras demi ini. Yi Chen. Untuk menghadapi kau Master Fu, secara khusus menghabiskan sejumlah besar uang dari Gunung Qinglian, mengundang 6 master formasi di bawah tanah. Juga ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi mata formasi. Kali ini kau akan celaka. Apa kau pikir? Hanya dengan 2 formasi bisa benar-benar menjebakku. Apa maksudmu? Master Fu. Karena kau sudah datang. Jangan jadi pengecut lagi. Lama The tidak film bertemu. was translated and Tuan muda. narrated by M Media. Kau sudah tumbuh besar. Xiao Leifu. Jadi itu kau. Kau hanyalah seorang pelayan keluarga Yeku.
yang mengkhianati tuanmu dan memicu kekacauan, melukai lebih dari 100 anggota keluarga Yeku, memaksa kami bersembunyi hingga hari ini. Kau akhirnya berani menunjukkan dirimu. Bersembunyi? Kapan aku pernah bersembunyi? Dulu, ketika aku memimpin orang-orang untuk membantai seluruh keluarga Yirmu, aku tidak pernah berniat bersembunyi. Kaulah yang seharusnya paling bersembunyi. Kau nyaris tidak selamat. Mengapa kau datang ke sini untuk mati lagi? Mati. Apa kau pikir dengan metode ini kau bisa membunuhku? Ye Chen, aku sudah bertahun-tahun di keluarga Ye, dan aku tahu kekuatan seni rahasia keluarga Ye setelah terperangkap oleh rantai pengunci jiwa. Bahkan seorang dewa Maslu Agung tidak bisa melepaskan diri. Kau pakai seni rahasia keluarga Ye untuk menjebak penerusnya, Zhao Leifu. Apa kau tidak merasa konyol? Ye Chen, aku tahu kau adalah seorang jenius dari keluarga Ye pada usia sedikit di atas 10 tahun. Kau menguasai seluruh koleksi seni rahasia keluarga Ye. Aku tidak. Aku juga belum sepenuhnya siap. Lihatlah baik-baik lagi. Formasi macam apa ini? Formasi Feng Shui pembalik. Ditambah 5 formasi kecil ini, digunakan untuk mengunci 8 meridianku. Zhao Leifu. Kau berada di keluarga Ye, dan kau belajar cukup banyak. Ye Chen, ini bukan hanya formasi kecil. Ini adalah formasi agung penekan langit 5 puncak. Untuk meningkatkan kekuatan formasi agung, aku juga mengundang harta penekan gunung 5 puncak, dikendalikan oleh formasi terhubungku. Kau sekarang adalah seorang lumpur. Orang tuamu dulu berjuang habis-habisan demi nyawamu. Tapi kau justru datang ke sini untuk mati. Apa kau pantas bagi mereka? Diam. Kau tidak pantas menyebut orang tuaku. Ye Chen, kau sudah lumpuh. Namun kau masih berani sombong di depanku. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan mohon padaku sekarang. Dan aku bisa biarkan kamu mati tanpa terlalu banyak rasa sakit. Kau pikir kau pantas aku memohon padamu? Apa kau pikir dengan beberapa formasi rusak ini kau bisa menjebakku? Itu hanyalah angan-angan belaka. Trik-trik kecil ini. Aku berhenti main itu waktu umurku 8 tahun. Menghadapi kematian. Namun kau masih berani menyombongkan diri. Master Fu, ini buruk. Artefak ilahi di ruang bawah tanah hancur. Apa? Cepat. Cepat aktifkan formasi dan bunuh dia. Bergerak. Master Fu, aku akan pergi membunuh bocah itu untuk mendoakanmu panjang umur. Bocah, bukankah kau tadi sangat sombong? Dan kau berani memukul wajahku. Sekarang akan kuberitahu kau nasib orang yang menyinggungku. Apa kau tidak akan membunuhku? Berusahalah sedikit. Bukan begitu cara membunuh seseorang. Biar aku ajari kau. Dengan kami berenang di sini, berani menyentuh Master Fu. Mimpi saja. Saudara-saudara junior, salurkan kekuatan kalian padaku. The film was translated Membantu and kejahatan. narrated by M Media. Kau mencari mati. Trik apa lagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Ini yang terakhir. Empat pelindung terhormat. Giliranmu untuk bertindak. Master Fu, tenang saja. Untuk menghadapi bocah ini, aku sendiri sudah cukup. Ingat, sisakan sedikit nyawa untuknya. Aku ingin dengan benar menyiksanya sampai tuntas. Pria muda yang begitu tampan, mati seperti ini, benar-benar disayangkan. Biarkan aku mendisiplinkannya dengan benar. Dia pasti akan menjadi budak yang baik. Jika kau terus mengoceh dan tidak bertindak, aku akan maju duluan. Pria tampan berkulit putih dan berisi seperti itu, membunuhnya pasti sangat memuaskan. Ini semua adalah master-masterku yang terhormat. Jika dipisah salah satu dari mereka, bisa menyaingi keberadaan seluruh pasukan. Hari ini akan kubiarkan kau menyaksikan konsekuensi dari memprovokasiku. 4 iblis pelabuhan darah. Mereka adalah 4 jagal yang dulu di pelabuhan Jiangchen membantai ratusan orang. Sudah lama aku tidak mendengar nama itu. Bocah, anggap saja kau lumayan berpengetahuan. Karena kau tahu nama kami. Cepat berlutut dan mohon ampun. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Kalian berempat telah melakukan segala macam kejahatan. Dan karena aku bertemu kalian di sini hari ini, demi surga aku akan menegakkan keadilan. Kau ingin membunuh kami. Itu tergantung apakah kau punya kekuatan.
Sekarang giliranmu. Ye Chen. Metode yang bagus. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Prik-prik picik ini sama sekali tidak bisa melukaimu. Bagus kalau kau tahu. Sekarang kau tidak punya kartu trof lagi kan? Pergi ke bawah dan beritahu Raja Yama. Ye Chen. Aku tahu orang-orang bodoh tak berguna ini tidak bisa memengaruhimu. Sekarang saatnya kau menyaksikan kartu trofku yang sebenarnya. Mutiara Sui Surgawi. Kenapa itu ada di tanganmu? Aku tahu, Mutiara Sui Surgawi ini adalah harta pamungkas keluarga Ye, bisa membangkitkan orang mati. Elixir penyembuh ilahi, tapi khasiatnya yang sebenarnya. Tujuannya agar seseorang bisa naik ke keabadian di siang hari dan menjadi seorang abadi sejati. Naik ke keabadian di siang bolong. Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja kau tidak tahu. Aku menemukan ini di rumah tua keluarga Yilmu. Naskah kuno yang mencatatnya sudah aku hancurkan. Justru karena itu, aku membunuh seluruh keluarga Yilmu. Aku ingin mencapai keabadian di siang bolong dan menguasai semua orang. Sekarang akan kubiarkan kau tahu kekuatan sejati Mutiara Sui Surgawi. Pergi. Lakukan gerakanmu. Bunuh dia. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Mengapa Mutiara Sui Surgawi ini tidak membunuhmu? Kau sendiri yang mengatakannya. Mutiara Sui Surgawi adalah harta tertinggi keluarga Yeku. Bagaimana mungkin itu melukai tuan sejatinya? Tidak mungkin. Kembalikan mutiara itu padaku. Kau demi kebohongan yang tak nyata. Memusnahkan seluruh klan Ye. Hari ini, kau akan pergi ke neraka. Tunggu. Jika kamu ingin Xiao Yaru hidup, sebaiknya kau tidak bergerak. Apa yang kau katakan? Ye Chen. Meskipun kau petarung yang hebat, apa gunanya bisa bertarung? Istrimu sekarang ada di tanganku. Jika kau ingin dia aman, sebaiknya kau patuh padaku. Kau berani menculik istriku. Seseorang biarkan dia melihat. Ya Chen, selamatkan saya. Lepaskan saya. Ye Chen, bukankah kau petarung hebat? Istrimu sekarang ada di tanganku. Aku bisa melakukan apa saja padanya. Jika suatu hari aku tidak senang dan sesuatu terjadi padanya, maka seumur hidup ini kau akan hidup dalam penyesalan abadi. Orang tua, aku sarankan kau melepaskan Yaro sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup. Ye Chen, jika kau punya nyali bunuh aku ingin melihat setelah kau membunuhku, apakah istrimu akan selamat? Di mana Yaro? Bicara. Ayo, bunuh aku, dan kau tidak akan pernah melihat istrimu lagi. Ayo. Kau bermain api. Apa? Ye Chen, apa kau takut? Apa gunanya bisa bertarung? Meski kuat kau akan berlutut di hadapan kakiku. Aku bisa membunuh orang tuamu, dan aku bisa membunuh istrimu. Jika kamu tidak ingin istrimu mati, berlututlah di hadapanku sekarang. Kau mencari mati. Ya, aku mencari mati. Aku ingin melihat apakah jalan Xiao Yaru itu bisa bertahan. Apakah dia akan mati duluan, atau aku yang akan mati duluan? Aku peringatkan kau. Jika sehelai rambut pun di kepala istriku terluka, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ye Chen, sudah sampai seperti ini, dan kamu masih berani bicara besar. Aku akan menghitung sampai 3 sekarang. Jika kamu tidak menutup, kau akan menyesal selama sisa hidupmu. 1, Aku sangat marah sekarang. 2, 3. Menjaga. Telepon dan kirim video. Aku akan membiarkan bajingan kecil ini melihat bagaimana istrinya dipermainkan sampai mati. Tidak perlu merepotkan Master Fu dengan telepon. Saya di sini. Xiao Yaru. Yaro, apa kau baik-baik saja? Ya Chen, berkat Ruosu yang memberitahu bibi saya dan menyelamatkan saya tepat waktu. Syukurlah kau baik-baik saja. Terima kasih banyak. Xiao Yaru, bagaimana kamu bisa di sini? Bukankah aku kirim orang untuk menangkapmu? Orang-orang yang Anda kirim, kedua antek itu, saya hanya dengan santai menggerakkan jari dan membereskan mereka. Sekarang, mereka seharusnya sudah ditangkap dan dilemparkan ke penjara. Hanya 2 orang itu, untuk merepotkan bibi saya, benar-benar membuang-buang bakat. Siapa kamu? Beraninya kamu menyentuh orang-orangku? Nama saya
Anda tidak pantas untuk tahu. Xiao-chan, apakah semuanya sudah beres? Mereka sudah dibereskan. Dalangnya adalah dia. Lalu tunggu apa lagi? Untuk membalas dan menyelesaikan urusan adalah sekarang. Sekelompok junior, hanya dengan kalian semua. Aku Master Fu di Jiangchen. Master Fu, apa kamu masih berpikir kamu adalah Kaisar Jiangchen? Setelah malam ini, kau akan dikeluarkan dari barisan. Kamu bicara omong kosong. Aku Xiao Leifu. Berjuang di Jiangchen nyaris setengah abad. Sama sekali tidak akan binasa seperti ini. Angan-angan belaka. Hari ini mari kita lihat bagaimana kau binasa. The Kamu film was ingin aku binasa? translated and Mimpi saja. narrated by Hari M ini, Media. aku akan mengantarmu menemui orang tuamu. Bukan hanya kamu, tapi juga Xiao Yaro. Aku akan membuatnya dicabik-cabik. Permusuhan di antara kita tidak dapat didamaikan. Tidak bisa didamaikan. Apa kau pantas mengatakan itu? Hari ini adalah hari kematianmu. Ya Chen, Semuanya sudah berakhir. Ayo pulang.